شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jemaah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Kita bisa berkumpul. Sedikit kita ingin mendalami tentang agama kita. Dan alhamdulillah di sore hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita waktu luang. Kesehatan dan waktu luang itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan dua nikmat ini, akhirnya aktivitas dunia kita dan akhirat kita masih bisa kita jalankan. Tetapi sayangnya dua kenikmatan ini sering kita lupakan, yaitu waktu dan kesehatan. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh kita, oleh manusia. As-sihhatu wal farah. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Maka ketika kita masih punya kesehatan dan waktu luang, itu modal besar kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kita. Dan perlu kita pahami, sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai seorang muslim, target kita bukan hanya bahagia di dunia. Kalau kita cuma bahagia di dunia, terlalu singkat sekali, terlalu cepat sekali. Sampai berapa tahun kita bisa merasakan kenikmatan dunia? Setelah itu pasti dunia yang telah kita kumpulkan, yang telah kita jalankan, semuanya akan kita tinggalkan. Karena kita pasti akan melanjutkan safar kita, kita akan melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, seorang muslim itu mereka target utama mereka punya misi besar, mereka pengen bahagia dunia dan hari kiamat. Suksesnya kita sebagai seorang muslim ketika kita itu bahagia di hari kiamat, tetapi kita juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka jahanam dan Allah masukkan ke surga, dia telah sukses. Dan itu kesuksesan yang paling besar. Sedangkan dunia, kesuksesan dunia itu cuma fata morgana, yaitu harta, wanita, tahta, pujian, sanjungan, itu semuanya hanya fata morgana. Fata morgana itu indahnya kalau dari luar. Itu kayak kita itu lihat, kalau mungkin di sini kita nggak kelihatan, kalau di Arab itu kalau di padang pasir kelihatan, pas panas menyengat itu ada fata morgana. Ya kita bisa melihat di Indonesia itu bisa di jalan tol, biasanya kalau kita naik tol, kita lewat tol itu di atas jalan, kalau kita lihat dari jauh itu kayak ada sungai yang mengalir. Tapi kalau kita datangi panas menyengat. Sehingga indahnya fata morgana itu kalau kita lihat dari luar, dari jauh. Demikian juga kenikmatan dunia. Kenikmatan itu dunia itu fata morgana. Kalau kita lihat dari luar, yaitu maksudnya kalau kita nggak punya itu rasanya lezat. Tapi kalau kita sudah punya itu membosankan. Sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah sawang sinawang. Indahnya kenikmatan dunia itu kalau kita lihat saja. Tapi kalau kita sudah merasakan itu membosankan.
Nah itu rugi sekali kalau seandainya kita itu cita-citanya hanya pengen bahagia di dunia. Targetnya kita itu bagaimana kita bisa bahagia di dunia, tetapi yang paling tinggi kita bisa bahagia nanti di hari kiamat. Oleh itu sering sekali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, berikan kami di dunia kebaikan dan di hari kiamat juga kebaikan, dan selamatkan kami dari api neraka jahanam. Dan itu cita-cita kita. Kita harus mendapatkan kebahagiaan di dua negeri. Di dunia kita bahagia, di hari kiamat kita juga bahagia. Tapi untuk menggapai dua kebahagiaan ini, kita ingin bahagia dunia dan hari kiamat, tidak akan bisa kalau kita nggak punya ilmu. Kita ingin bahagia di dunia butuh ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa. Apalagi hari kiamat. Kita ingin bahagia di hari kiamat, tanpa ilmu kita juga nggak bisa. Nah itu masyhur, Imam Syafi'i beliau mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Siapa yang pengen menggapai kesuksesan dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi. Dan siapa yang pengen menggapai kenikmatan akhirat juga butuh ilmu. Kita di dunia kerja di sini misalkan, Bapak kerja di ASM ini, kalau kita nggak punya skill, nggak punya ilmunya, kita nggak bisa kerja di sini. Dan rupanya kerjaan saja itu kalau nggak punya ilmu nggak bisa kita kerjakan. Maka dunia tidak akan bisa kita kejar kecuali dengan ilmu. Demikian juga akhirat tidak bisa kita kejar kecuali dengan ilmu. Maka seorang muslim itu dia ingin bahagia dunia dan hari kiamat, belajar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, demikian juga belajar untuk mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Jangan sampai kita itu seperti orang-orang kafir. Kita itu orang muslim, kita itu alhamdulillah kita itu diberikan hidayah. Walaupun mayoritas kita nggak tahu hidayah kita itu apa, tapi minimal kita belajar. Nah itu alhamdulillah kita bersyukur di perusahaan ini, di ASM ini menyediakan tempat untuk belajar agama bagi karyawan semua, dan itu kenikmatan. Sehingga mari kita sebagai seorang muslim itu lebih semangat lagi untuk belajar agama kita. Jangan sampai kita itu paham dunia tetapi kita nggak paham masalah akhirat kita. Karena kehidupan yang kekal dan abadi itu bukan di dunia. Kehidupan yang kekal dan abadi itu nanti di hari kiamat. Jangan sampai kita itu kayak orang kafir yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang karakternya orang kafir itu seperti apa. Nah kita jangan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Orang-orang kafir itu mereka sangat paham, pakar tentang kehidupan dunia. Kalau bicara masalah dunia luar biasa mereka pakarnya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Ta'ala berfirman, tapi mereka itu kalau urusan akhirat mereka itu lalai. Mereka itu bodoh, mereka nggak paham masalah akhiratnya. Bahkan terkadang masalah akhirat itu sampai Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang seperti ini, ulaika kal an'am. Kalau urusan akhirat mereka itu kayak binatang, yaitu binatang yang nggak paham apa-apa. Kalau urusan dunia mereka pakar, mereka pakarnya masalah dunia, tapi masalah akhirat mereka lalai. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu kita hindari. Kita juga belajar untuk menggapai kenikmatan kebahagiaan dunia, tetapi kita juga belajar untuk menggapai kenikmatan di hari kiamat. Kalau kita dapat dua-duanya ini, kita di dunia bahagia, kita di hari kiamat nanti juga bahagia, maka kita menjadi manusia yang sempurna. Sudah jemaahnya dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita ingin membicarakan bagaimana kita itu bisa bahagia dua-duanya. Bagaimana kita itu bisa bahagia di dunia, demikian juga kita itu bisa bahagia nanti di hari kiamat. Caranya supaya kita bahagia dunia dan hari kiamat itu, caranya kita harus berusaha menunaikan hak masing-masing. Setiap yang wajib kita berikan hak
maka kita harus tunaikan haknya masing-masing. Perlu kita pahami bahwasanya kita itu manusia, yang kita itu punya Allah yang menciptakan kita. Kita juga punya kita itu manusia yang punya orang tua yang melahirkan kita dan merawat kita. Kita mungkin juga nanti kita akan punya istri. Yang belum menikah, yang sudah menikah, dia sudah punya istri. Dia sudah punya istri. Dia pun mungkin juga punya anak. Dia pun juga punya rekan kerja. Dia punya tempat bekerja. Maka bagaimana supaya kita itu bahagia? Kalau kita ingin bahagia, setiap yang punya hak atas kita, maka wajib kita tunaikan. Itu mari kita tunaikan hak kita, hak yang harus kita tunaikan. Ada sebuah cerita. Pernah suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau dipersaudarakan dengan seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu orangnya ahli ibadah, sehingga dia kalau urusan ibadah juara, dia paling top masalah ibadahnya. Suatu ketika Salman Al-Farisi bertamu di rumah sahabatnya, sahabat karibnya, yaitu Abu Darda. Ketika mengetuk pintu, yang membukakan pintunya istrinya. Karena Abu Darda nggak di rumah. Dibuka pintu, kemudian Salman itu melihat pakaian istrinya itu cuma camping, yaitu pakaian sederhana, pakaian dapur lah. Akhirnya Salman bertanya, kenapa kamu pakai pakaian seperti ini? Kenapa nggak pakai pakaian yang baik? Maka dia menceritakan, suami saya, dia tidak peduli dengan dunia, karena suami saya itu sibuknya ibadah, sehingga saya cuma punya pakaian seperti ini. Akhirnya, oh berarti Abu Darda itu kabarnya seperti itu. Akhirnya ditunggulah Abu Darda itu sama Salman Al-Farisi. Tiba-tiba Abu Darda pulang sampai ke rumah, senang sekali ketika saudaranya yaitu Salman datang. Setelah itu dibikinkan makan, kemudian setelah itu makan disiapkan. Kemudian kata Abu Darda, tuan rumahnya mengatakan, "Wahai sahabatku, silakan Anda makan. Tetapi maaf, saya tidak bisa mengikuti Anda karena saya sedang puasa sunnah." Apa kata Salman? Ya, saya tidak akan makan kalau kamu tidak batalkan puasa kamu. Batalkan puasa kamu, makan sama saya. Akhirnya terpaksa tuan rumahnya itu membatalkan puasa sunnah. Akhirnya makanlah sama Salman itu. Setelah itu Salman itu bermalam di rumah itu. Awal malam, yaitu masih siang lah, masih awal malam. Abu Darda itu pengen sholat malam, pengen ibadah di malam hari. Akhirnya ditarik suruh tidur. Sekarang bukan waktunya untuk ibadah. Akhirnya tidur. Setelah itu ketika sudah pertengahan malam, ini orang pengen ibadah lagi, bangun pengen sholat malam, ditarik lagi tidur. Sekarang bukan waktunya untuk ibadah, sekarang waktunya untuk tidur, jadi istirahat. Akhirnya nanti ketika sudah sepertiga malam dibangunkan, wahai Abu Darda, bangun, sekaranglah waktunya kita sholat malam. Setelah itu sholat malam. Selesai sholat malam, Salman itu memberikan nasihat kepada Abu Darda, sahabatku, ingat, sesungguhnya diri kamu itu punya hak yang wajib kamu tunaikan. Istri kamu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Anak kamu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Kamumu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Fa'ati kullati haqqin haqqah. Tunaikan setiap orang yang wajib kamu tunaikan haknya mereka masing-masing. Akhirnya nggak terima ini, si Abu Darda ini nggak terima. Langsung sholat subuh, masjid, ketemu sama Rasulullah. Aduh ya Rasulullah, saya tadi diomongin Salman seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, sodaqah Salman, benar sekali apa yang diomongin sama Salman. Coba kita lihat di sini ya. Kalau kita melihat ucapannya Salman Al-Farisi ini sebagai pedoman, kalau kita ingin bahagia itu caranya seperti ini. Caranya apa? Fa'ati kullati haqqin haqqah. Tunaikan setiap yang memiliki hak, tunaikan haknya mereka masing-masing. Kita harus menunaikan haknya mereka. Kalau kita sudah menunaikan haknya mereka, pasti nanti mereka pun akan memberikan hak kita. Di situ nanti kita akan bahagia.
Kalau kita perhatikan tadi Salman Al-Farisi memberikan wasiat kepada Abu Darda, "Hei Abu Darda, jasad kamu itu punya hak." Berarti kita itu punya jasad ya. Jasad kita itu punya hak. Haknya apa? Kita berikan makan, kita berikan minum, kita istirahatkan. Kemudian kita terkadang kalau lagi capek, kita lagi pening, terkadang kita harus refreshing. Itu haknya jasad. Haknya jasad kita. Dan terkadang kita memberikan haknya jasad kita, makan, minum, itu terkadang bisa bernilai ibadah. Sampai terkadang tidur, kita tidur itu bisa bernilai ibadah jika memang tidurnya kita tujuannya untuk menunaikan hak kita. Apalagi tujuannya kita tidur supaya besok kita bisa bekerja, supaya besok kita bisa ibadah, kerja untuk mencari nafkah, akhirnya jadi ibadah tidur itu. Demikian juga istri punya hak. Istri punya hak sehingga harus kita tunaikan haknya. Nah itu sama ditegur ketika sudah menikah tetapi tidak bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, ditegur. Sehingga sebagai seorang laki-laki harus memberikan pakaian yang layak bagi istrinya. Demikian juga anaknya, karena itu kewajiban. Kemudian diingatkan juga tamu kamu, ketika kamu punya tamu, tamu itu juga punya hak. Sehingga kalau kamu itu sedang puasa sunnah, batalkan untuk makan bersama tamu kamu itu karena dia punya hak. Demikian juga Tuhan kita, Allah Ta'ala juga punya hak yang wajib kita tunaikan. Maka seorang muslim itu, coba perhatikan ini, ada macam-macam orang yang punya hak yang harus kita tunaikan. Allah punya hak, kita harus menunaikan haknya Allah Ta'ala. Orang tua kita punya hak, sehingga kita harus menunaikan juga haknya orang tua kita. Kita punya istri, kita punya anak, istri anak kita juga punya hak yang wajib kita tunaikan haknya mereka. Demikian juga kita punya diri, kita punya jasad. Diri kita juga punya hak yang harus kita tunaikan. Demikian juga perusahaan. Demikian juga perusahaan. Kita kerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu juga punya hak yang wajib kita tunaikan. Kalau ini semuanya sudah kita tunaikan, pasti mereka itu nanti akan memberikan kepada kita hak kita. Allah sebagai Tuhan kita, kalau kita berikan haknya Allah, Allah akan memberikan haknya kita sebagai hamba. Semua urusan kita akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Itu janjinya Allah Ta'ala. Wa itu Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar terbaik. Tapi syaratnya takwa dulu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau kita sudah bisa bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah akan nanggung semua urusan kita. Semuanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Kalau kita bisa menunaikan haknya istri kita, anak kita, nanti istri kita dan anak kita itu akan menjadi penyujuk mata kita. Sebagaimana doanya orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin itu, mereka mengatakan, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Tuhanku, jadikan istri kami dan anak kami sebagai penyujuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menunaikan haknya istri kita, anak kita dan istri kita itu akan menjadi penyujuk mata kita. Mereka nanti akan menjadi pelipur lara kita. Bahkan mereka nanti akan menjadi penyelamat kita. Kita juga punya orang tua. Kalau kita itu tunaikan haknya orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua kita itu akan mendoakan kita. Doanya orang tua itu sakti. Doanya orang tua itu mustajab. Kalau kita tunaikan hak perusahaan yang kita bekerja di sini, niscaya perusahaan pun akan memberikan hak kita. Coba kalau kita tunaikan semua hak ini ya, kita tunaikan hak semua hak ini, masya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, sempurna kita ini. Oleh karena itu, kita di sini kita sebagai hamba Allah, kita juga karyawan, kita juga sebagai suami, atau kita juga sebagai ayah. Maka kalau kita itu bisa menempatkan kita di posisinya kita masing-masing, niscaya kita itu hidupnya akan sempurna. Terus bagaimana sekarang kita ingin menunaikan hak semua ini? Kita ingin menunaikan haknya Allah, kita ingin menunaikan haknya perusahaan, kita ingin menunaikan haknya keluarga. Nah, tapi kan kita di sini kerja terkadang kita nggak pulang sebulan 2 bulan, terkadang lebih dari itu. Terus bagaimana kita cara menunaikan haknya mereka ini? Maka kita harus punya manajemen waktu. Sebagaimana di perusahaan itu kan ada manajemennya, pembagian waktu itu kerja kan ada. Demikian juga dalam kehidupan, kita perlu manajemen kehidupan. Ada waktunya kita ibadah,
Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita bakti sama orang tua, ada waktunya kita itu bermuamalah sama anak dan istri kita. Kalau kita baginya itu pas, kita rapikan pembagiannya itu, niscaya kita itu bisa sempurna. Ibadah, misalkan kita ibadah, kita tunaikan hanya Allah Ta'ala. Berapa lama sih kita ibadah kan? Ibadah kepada Allah nggak mungkin sampai 8 jam dan kita seperti kalau kita kerjakan itu. Ibadah cuma sebentar. Coba kalau seandainya kita itu bisa menunaikan hanya Allah dengan cara ibadah, Allah akan menanggung semua urusan kita. Bahkan Allah menjamin sebuah jaminan yang luar biasa, yaitu apa? Allah tidak akan mengazab kita. Oleh itu Rasulullah pernah boncengi Hudzaifah. Ada seorang sahabat namanya Mu'ad, ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Rasulullah boncengkan, yaitu Mu'ad diboncengi sama Rasulullah di belakangnya Rasulullah. Apa setelah itu kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kamu tahu nggak ma haqqullahi 'alal ibad? Apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan kamu tahu nggak haknya hamba yang nanti Allah akan membayar? Allah nanti akan membayar. Maka Mu'ad mengatakan, ya wallahu alam ya Rasulullah, saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang haknya manusia dan haknya hamba. Setelah itu Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Berarti kita semua, kita dalam berhubungan hablum minallah, Allah itu punya hak yang wajib kita tunaikan, yaitu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Haknya Allah adalah manusia itu harus beribadah kepada Allah Ta'ala, jangan berbuat kesyirikan. Kalau kita sudah menunaikan ini haknya Allah ini, wa haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba yang nanti Allah akan tunaikan, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan atau tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti intinya kalau kita bisa menunaikan haknya Allah, Allah nanti akan membayar. Allah nanti akan membayar, dan kalau Allah membayar, semua urusan kita di dunia semuanya akan ditanggung semuanya sama Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita lupa, walaupun kita bekerja ya, kita semuanya bekerja, karena kita itu sebagai seorang suami dan kita sebagai seorang laki-laki kita harus bekerja. Walaupun kita bekerja, jangan sampai lupa untuk menunaikan haknya Allah Ta'ala. Ibadah minimal apa? Minimal sholat. Sholat 5 waktu jangan sampai lupa. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Itu haknya Allah Ta'ala. Kalau sholat saja nggak bisa kita kerjakan, apalagi hak yang lain itu. Sholat itu ibadah yang paling mulia, dan haknya Allah yang paling besar sholat ini. Saking besarnya ibadah sholat, sampai Nabi Muhammad ketika diperintahkan kewajiban sholat sampai di Isra Mi'rajkan. Jadi kalau bapak-bapak, mas-mas pernah dengar cerita Isra Mi'raj, tujuannya apa sih sampai Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke pucuk langit, sampai ke langit ke-7, sampai nembus langit lagi, terus sampai naik ke atas. Tujuannya hanya untuk menurunkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Berarti apa? Berarti sholat itu nggak main-main. Dan nanti ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuh. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholat. Maka kalau sholat saja kita nggak bisa, apalagi hati yang lain. Nah itu ceritanya. Saya dulu pernah jadi dewan syariat sebuah hotel syariat. Ada sebuah hotel syariat dan saya sebagai dewan syariatnya. Saya sering rapat sama GM-nya itu, GM hotel. Sering kumpul saya di kantor. Kemudian saya memberikan masukan, banyak sekali masukan. Di antaranya saya katakan, kalau ada satu karyawan yang tidak sholat, maka Anda sebagai GM ikut menanggung dosa. Itu ikut menanggung dosa. Terus gimana Ustaz? Kasih peraturan. Siapa yang kerja di tempat sini, di jam kerja di perusahaan, jamnya sholat. Walaupun mereka itu jasa itu kan baginya susah, karena mereka jasa, namanya hotel kan termasuk jasa. Tapi saya katakan seperti itu, harus sholat. Kenapa? Karena kalau haknya Allah saja nggak dibayarkan, apalagi hanya perusahaan. Dan ini perusahaan kan dia punya karyawan yang digaji. Kita tidak bisa mendapatkan karyawan yang
loyal dalam bekerja kalau haknya Allah saja nggak dibayarkan. Ya, walaupun dia misalkan kalau kerja masya Allah etos kerjanya tinggi, selama dia haknya Allah saja nggak dibayarkan, pasti dia itu nanti aja dia orang masalah lah di perusahaan itu. Akhirnya benar, setelah itu dibikin sebuah kesepakatan setiap pegawai di perusahaan ini harus sholat. Kalau di luar kerja terserah lah, di luar jam kerja terserah. Kalau di rumah dan ini kan urusan perusahaan. Tapi kalau selama di perusahaan berangkat jam 8 pulang jam 4 misalnya atau 8 jam kerja itu harus sholat. Kalau tidak mau sholat di perusahaan waktu itu dipecat, keras jamnya waktu itu keras. Sampai akhirnya itu ketika dipanggil satu persatu adalah semuanya muslim karena hotel syariah. Ada chef, tukang masak. Dan kalau di hotel itu termasuk chef itu termasuk jabatan yang paling tinggi. Karena chef itu termasuk penentu yang paling penting dalam perhotelan. Karena masalah makanan, masakan itu sangat penting sekali. Subhanallah ya waktu itu ada orang muslim itu dipanggil, setelah itu disuruh sholat. Kamu mau nggak sholat? Yaitu kerja di sini kesepakatannya kamu harus sholat. Maka dia mengatakan, Pak, maaf saya belum bisa sholat. Nah, sholat gampang sih, duhur cuma 4 rakaat sih, cuma berapa menit kan ya? Asar cuma berapa menit? Enggak, saya belum bisa kalau sholat saya ini. Sampai akhirnya apa? Rela pecah saja lah keluar dari perusahaan itu kalau dipaksa untuk sholat. Makanya setelah itu bingung CM-nya itu, terus gimana ini Ustaz? Sudah pecah saja gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa, nah, kalau kita sebagai perusahaan kita nggak bisa percaya dengan orang sebagai karyawan kita, di mana dia sama Tuhannya saja nggak bisa menunaikan haknya gitu. Padahal sholat sih berapa menit sih yang sholatnya gitu. Jadi maksudnya itu, kalau kita itu pengen hidup bahagia, kita rezekinya ditanggung sama Allah Ta'ala, setiap tahu kalimatnya kehidupan kita diberikan jalan keluar terbaik. Ya kalau kita nggak menunaikan haknya Allah, nggak akan bisa Allah memberikan kepada kita. Kalau kita sudah menunaikan haknya Allah, semuanya akan ditanggung, kita itu nggak usah khawatir. Semuanya akan ditanggung semuanya sama Allah Ta'ala. Tapi yang penting menunaikan haknya Allah Ta'ala. Yang paling penting haknya Allah itu sholat. Sholat harus kita jaga. Jadi kita ada waktunya kita sholat. Sampai ketika azan misalkan sholat Jumat itu, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Orang yang beriman, kalau kalian dipanggil untuk azan, sholat, Jumat, segera berangkat ke masjid, tinggalkan jual beli. Walaupun mereka sedang dagang, tinggalkan dulu, sebentar sholat itu. Setelah itu nanti faida qutiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sholat sudah selesai, kerja lagi silahkan gitu. Tetapi apa sudah masuk datang haknya Allah ini, udah kita sholat dulu, berhenti dulu sejenak kerjaan kita berikan sejenak, kita sholat. Setelah itu apa? Nanti kita lanjut lagi. Sholat itu nggak lama. Kalau kita hitung itu misalkan sholat subuh 5 menit, sholat zuhur 5 menit, asar, maghrib, isya cuma 5 menit misalkan. Itu paling berapa? Nggak ada 1 jam loh bayangkan. Nggak ada 1 jam, itu saja berat sekali kita itu mengamalkan. Itu masalahnya di mana? Masalahnya itu syaitan yang terus menggoda kita supaya kita itu nggak sholat. Nah, itu yang pertama yang harus kita tunaikan itu haknya Allah Ta'ala. Tunaikan haknya Allah, nanti Allah akan menunaikan haknya kita. Pasti kita akan ditanggung semua urusan kita. Semuanya akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kita selesaikan hak Allah Ta'ala. Kemudian setelah haknya Allah kita selesaikan, sudah kita jalankan, sudah kita tunaikan, setelah itu kita tunaikan hak keluarga kita. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang bapak, ini yang sudah menikah. Yang belum menikah sebagai, ya ini sebagai pelajaran lah, sebagai pelajaran persiapan nanti kalau kita itu menikah. Kewajiban sebagai seorang ayah atau seorang suami bukan hanya menyediakan sandang, pangan, papan, mainan, kesehatan. Memang walaupun itu wajib, karena itu semuanya nafkah, itu wajib. Tetapi bukan hanya itu, tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah itu bukan hanya itu. Mencari nafkah itu wajib. Nah, itu Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i ithman, cukup dicap sebagai dosa bagi seseorang laki-laki ayyudayyi aman yamutu, ketika dia menyanyiakan orang yang wajib diberikan nafkah, istrinya dan anaknya.
Orang menikah nggak mau kerja setelah itu rusak. Kenapa? Istri dan anaknya wajib diberikan nafkah. Tapi kewajiban seorang ayah dan suami bukan hanya itu. Kewajiban yang besar lagi, yang besar, yaitu sebagaimana Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Dan apa? Kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, bagaimana kita itu menjaga keluarga kita dari api neraka jahanam. Tidak akan bisa kita menjaga mereka dari api neraka jahanam kalau kita nggak didik mereka. Berarti selain kita itu menyediakan sandang, pangan, papan, mainan, kesehatan, kita juga harus mendidik mereka. Kita juga harus mendidik mereka. Nah, pertanyaan sekarang, nah terus kita jauh, kita kerja di sini, istri kita jauh sekali, anak kita. Kadang kita sampai pulang saja mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus bagaimana kita mendidiknya? Maka cara mendidik yang pertama, kita mendidik keluarga walaupun kita jauh dari keluarga. Cara mendidik pertama, yang pertama, luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Dan di sini kerja kan nggak sampai 24 jam sih kita kerjakan ya. Setelah kerja kita punya waktu, sekarang itu alhamdulillah karena teknologi yang canggih, dunia sebesar ini, bumi sebesar ini, itu cuma di genggaman satu tangan, cuma di genggaman tangan, yaitu dalam HP kita. HP kita itu kan canggih sekali ini. Kita bisa komunikasi, kita kan bisa melihat wajah istri kita dan anak kita dengan HP itu bisa kan ya. Nah itu apa? Kalau kita itu selesai kerja, luangkan waktu untuk bicara sama istri, bicara sama anak, nasihati mereka, nasihati istri kita, nasihati anak kita. Mereka butuh nasihat dari seorang suami. Jadi yang pertama, luangkan waktu untuk bicara dengan mereka. Nabi Muhammad SAW itu beliau kalau mau tidur, jadi beliau itu kalau malam hari, beliau itu sempatkan waktu untuk ngobrol dengan istrinya, ngobrol, kadang butuh bercanda. Bahkan Rasul itu kalau sama istrinya itu sering bercanda. Sampai pernah Aisyah bercerita, Aisyah itu masih kecil, nikah sama Rasulullah umur 6 tahun. Setelah itu dibangun keluarga sama Rasulullah itu umur 9 tahun. Aisyah ini, beliau bercerita, pernah suatu ketika Rasul itu ngajak saya lomba lari. Waktu itu saya masih kurus, maka saya menang. Biasanya orang Arab ya gitu, kalau sudah menikah itu biasanya gemuk perempuannya. Setelah saya itu mulai muncul lemak, saya gemuk. Kemudian saya diajak lari lagi sama Rasulullah, kemudian saya kalah. Setelah itu kata Rasulullah, ini balasan kekalahan saya yang pertama. Maksudnya apa? Canda sama istri. Karena istri butuh seperti itu, butuh dinasihati, butuh ditemani. Walaupun kita itu jauh, bisa dengan alat teknologi bisa. Demikian juga anak. Anak kita itu butuh nasihat orang tua. Apalagi di zaman yang seperti ini. Zaman sekarang itu zaman yang mengerikan. LGBT, kemudian narkoba, kemudian seks bebas, itu mengerikan. Kita kalau kita sendiri saja belum tentu selamat kita ini dari fitnah-fitnah, apalagi anak kita. Maka kalau kita punya anak kita itu, jadi anak kita itu dinasihati, dididik. Jadi yang pertama, luangkan waktu untuk komunikasi dengan mereka. Yang kedua, di antara cara kita mendidik keluarga kita itu apa? Kita bekerja dengan cara yang halal. Jangan sampai kita memberikan makan kepada keluarga kita makanan yang haram. Jangan sampai kita transfer ke sana, ke keluarga kita itu dari uang-uang yang haram. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata fi sukhtin fannaru aulalahu. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka jahanam paling layak untuk daging itu. Nah itu hati-hati. Memang di akhir zaman seperti ini, tandanya akhir zaman itu apa? Orang sudah nggak peduli dengan uang dapatnya dari mana. Yang penting makan, mas, pokoknya mau halal haram nggak peduli lah sama sekarang ini. Tapi kita sebagai seorang muslim nggak seperti itu. Jangan sampai anak kita itu makan dari yang haram. Kenapa? Kalau makan dari yang haram, itu yang membuat anak kita itu nakal, membuat istri kita itu membangkang, bahkan nanti istri kita itu serong karena makanan yang haram. Sehingga kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita berjuang untuk memberikan nafkah dengan makanan yang halal. Yang ketiga,
Di antara cara kita mendidik keluarga kita dalam kondisi yang jauh seperti ini, jadikan kita itu orang yang bertakwa. Walaupun kita kerja seperti berat, memang kita bertakwa, tapi minimal kita itu menjadi orang yang bertakwa, sholat, dijaga, kemudian juga sering berdoa. Anak kita butuh doa kita, maka doakan mereka. Jadi tetap walaupun kita itu wajib memberikan nafkah, tapi kita itu juga wajib untuk mendidik. Kita semuanya pengen anak kita, istri kita itu menjadi penyejuk mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tuhanku, jadikan istri kami dan anak kami sebagai penyejuk mata. Tapi untuk menjadikan penyejuk mata mereka, yuk kita itu harus menjadi pemimpin terbaik. Nah itu intinya, hak kedua yang harus kita tunaikan itu haknya anak kita dan istri kita. Kemudian yang ketiga, hak yang harus kita tunaikan yaitu hak orang tua. Hak orang tua, mungkin Anda yang masih punya orang tua, bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau Anda itu masih punya. Kenapa? Kalau Anda masih punya orang tua, berarti pintu surga itu masih ada, terbuka lebar gitu, pintu surga itu. Pintu surga masih terbuka lebar. Maka itu ketika kita itu kerja, mungkin kita jauh dari orang tua lah sekarang ini. Sempatkan kita itu untuk ngobrol dengan mereka, telepon mereka. Kalau kita punya uang, kirimi mereka. Orang tua itu senang sekali dengan baktinya anak. Walaupun kita nggak bisa menemani orang tua karena kita kerja, dan mungkin kita nggak bisa menemani, tapi bagaimanapun mereka itu orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita butuh baktinya anak, kita pun nanti kalau sudah tua, kita juga butuh baktinya anak kita. Biasanya ya, kalau dalam pepatah Arab mengatakan wagama tadi nutudan. Seperti itu kamu bermuamalah dengan orang lain, nanti orang lain juga akan seperti itu juga bermuamalah kepada kamu. Maksudnya apa? Balasan sesuai dengan kadar amal. Kalau kita bakti sama orang tua, niscaya nanti anak kita akan bakti sama kita kalau kita itu tua. Tapi kalau ada orang yang dia durhaka sama orang tuanya, lihat aja nanti, tinggal nanti anaknya akan durhaka sama dia. Bahkan nanti lebih parah, durhakanya lebih parah. Sampai ada cerita, ada seorang ulama yang dia itu pengen mencari orang yang paling berbakti sama orang tua dan orang yang paling durhaka sama orang tua. Keliling dia itu, keliling ke dunia, mendapatkan, dia pengen mencari sih, mana sih orang yang paling berbakti itu seperti apa itu. Akhirnya dia itu mendapatkan ada orang, anak muda, gendong ibunya berangkat haji sampai tawaf, digendong sama anaknya. Akhirnya dia mengatakan mungkin ini adalah orang yang paling bakti sama orang tuanya. Setelah itu dia ingin mencari orang yang paling durhaka. Suatu ketika dia jalan di sebuah kampung, mendapatkan ada sebuah pertengkaran di sebuah rumah. Pada rumah itu ribut, bos kayak suara lantang-lantangan lah, kayak teriak-teriakan lah. Hanya dia berhenti, ini ada apa ini kok? Ini rumah ribut gitu. Setelah itu tiba-tiba keluar seorang anak muda menyeret orang yang sudah tua, sudah pikun lah, masa itu sudah tidak bisa bergerak. Seret sama anak muda itu. Apa kata anak muda itu? Diperhatikan sama ulamanya, sama syekhnya itu diperhatikan. Setelah itu anak muda itu mengatakan, Pak, rupanya bapaknya itu anak yang orang tua itu. Dulu saya pernah melihat bapak nyeret kakek, berarti bapaknya dia kan itu, nyeret kakek sampai di pintu sini. Sekarang saya akan menyeret bapak sampai ke jalan. Diseret kemudian dilempar di jalan sama anaknya. Maksudnya apa? Durhaka itu langsung dibalas biasanya itu. Orang durhaka itu langsung dibalas. Dibalasnya minimal apa? Minimal dengan anaknya. Nah itu kalau kita itu punya orang tua, kita nggak bisa berbakti sama orang tua, pasti nanti akan dibalas anak kita juga kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaan, Ustaz, saya kan jauh kerjanya di sini, orang tua saya jauh sekali. Terus bagaimana baktinya? Bisa baktinya dengan cara luangkan waktu untuk telepon mereka, luangkan waktu untuk mendoakan mereka. Kemudian kalau kita punya rezeki, kirimi mereka. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai istri kita, anak kita mengalahkan mereka, mengalahkan orang tua. Coba ya kalau kita lihat ya, muamalah dalam Al-Quran, kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, muamalah anak kepada orang tua mesti seringnya itu disuruh untuk bakti.
Dan muamalah suami kepada istri dan anak biasanya disebutkan dengan fitnah dan ujian. Kenapa kok sering kalau kita itu ketika muamalah sama orang tua kita disuruh berbakti? Dalam Al-Quran banyak sekali. Tetapi kalau urusan kita dengan istri kita dan anak kita sering disebutkan inna min auladikum wa azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ada di antara istri kalian dan anak kalian sebagai musuh kalian. Kenapa? Karena seringnya manusia itu dia lebih mencintai istri dan anaknya daripada orang tua. Itu sudah normal lah, orang seperti itu normal wajar. Cuma kita jangan sampai seperti itu. Kalau Anda masih punya orang tua, itu berarti pintu surga itu masih terbuka lebar. Banyak orang-orang yang menyesal ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika orang tuanya sudah meninggal, baru saya ingin bakti sama orang. Sudah terlambat, sudah nggak ada orang tua. Maka orang tua Anda yang masih hidup, mereka juga punya hak yang wajib Anda tunaikan. Tunaikan haknya orang tua. Niscaya nanti ketika Anda itu seperti posisinya orang tua sekarang, sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa kerja, sudah tua, sudah cuma duduk saja di rumah, nanti Anda akan memiliki anak yang akan berbakti sama Anda. Dan itu yang sangat dibutuhkan sama orang tua ketika sudah tua renta itu nanti seperti itu. Kemudian yang keempat, jadi kita tadi sebutkan hak yang harus kita tunaikan ini haknya Allah. Kemudian yang kedua, hak yang harus kita tunaikan adalah haknya istri kita dan anak kita. Yaitu jangan sampai gara-gara kita itu sibuk dengan Allah sampai akhirnya kita lupa dengan anak kita dan istri kita. Nggak boleh juga. Karena istri kita dan anak kita punya hak yang wajib kita tunaikan. Yang ketiga, kita wajib menunaikan haknya orang tua kita. Haknya orang tua kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita juga wajib menunaikan haknya perusahaan. Kita sebagai pegawai, kita bekerja di sini, kita sudah tekan kontrak. Bagaimanapun perusahaan ini, ASM yang kita kerja di dalamnya itu, mereka punya hak yang wajib kita tunaikan. Nanti kita juga punya hak yang wajib ditunaikan sama SM. Itu kita punya hak, ASM juga punya hak. Kalau kita itu bisa menunaikan haknya ASM, nanti dia akan memberikan haknya kita. Dan perlu kita ingat ya, kita itu bekerja itu pekerjaan kita itu amanah, dan amanah itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala dari kiamat. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Allah Ta'ala berfirman, kami telah tawarkan amanah kepada gunung, kepada bumi, kepada langit. Semuanya enggak memikulnya. Semuanya tidak mau memikulnya. Mana berat sekali. Wa hamalah hal insan, tiba-tiba datang manusia, mereka yang memikul amanah. Innahu kana zaluman jahuda. Padahal manusia itu karakternya zalim dan karakternya bodoh, tapi mereka memikul amanah. Amanah itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Maka itu kita kalau sudah tekan kontrak, kita sudah misalkan Anda misalkan kerja di ASN, tekan kontrak, kerjanya seperti ini, durasi jamnya sekian, Anda mendapatkan upah sekian. Maka kontrak yang Anda tanda tangani itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga kita itu kerja bukan karena bos, kita kerja bukan karena kita takut diawasi, bukan. Tetapi kita itu kerja karena ini amanah yang Allah akan mempertanyakan. Sehingga bahwa seorang muslim itu dia bekerja karena ini amanah dia. Mau ada bosnya, mau ada pengawas, mau ada CCTV, nggak peduli dengan itu. Kenapa? Karena ada Allah yang akan mengawasi. Ada Allah yang akan mengawasi. Maka itu kita sama perusahaan itu harus maksimal. Kalau kita maksimal, pasti nanti perusahaan pun akan memberikan balasan kepada kita. Sehingga kita nanti akan bahagia dalam kerjaan kita. Dan di antara bentuk korupsi, jadi ada korupsi itu ada yang berupa uang. Ya seperti kita lihatlah para pejabat-pejabat negeri kita ini, semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, kita melihat dengan mata-mata kita langsung bagaimana kasus korupsi yang mengerikan lah di Indonesia itu. Tapi rupanya masyarakat itu juga banyak yang korupsi. Biasanya itu kata para pepatah mengatakan pemimpin itu cerminan masyarakat. Sehingga kalau pemimpin itu korupsi, ya berarti masyarakatnya memang seperti itu. Kalau
kalau pemimpinnya itu pendusta, mesti masyarakatnya juga seperti itu mayoritasnya. Rupanya kita itu sebagai masyarakat, kita itu sering korupsi. Yang itu akan menjadikan pemimpin kita juga seperti, cuma bedanya pemimpin kita punya jabatan, dia korupsinya bisa miliaran atau triliunan. Kalau kita kan korupsinya kan cuma sedikit kita ini. Korupsinya kita itu apa? Korupsinya kita itu mungkin bukan uang, tapi mungkin korupsinya kita itu korupsi waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi gini, perlu kita hati-hati lah di sini kita perlu hati-hati. Mungkin gara-gara uang haram yang bercampur dalam uang kita ini yang menjadikan istri kita, anak kita itu berantakan. Walaupun kita nggak ingin seperti kita, pengennya istri kita, anak kita itu penyejuk mata kita. Tapi kok terkadang seperti ini gitu Mas itu, terkadang nggak seperti harapan kan itu. Mungkin salahnya salah kita, karena kita itu memberikan makan yang haram. Karena Rasulullah mengatakan tadi, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka jahanam paling layak untuk daging itu. Nah terkadang kita itu bukan pekerjaan yang haram loh. Kita kan nggak haram pekerjaannya, kita bukan kita bukan kerjanya halal. Cuma yang perlu kita pahami ya, terkadang kita itu korupsi. Korupsinya kita itu di mana? Korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi pikiran. Misalkan gini, kita tekan kontrak misalkan kerja, misalkan apalah, kita jadi guru misalkan saya sebagai guru sekolah, saya tekan kontrak sebagai PNS, saya kerja jam sekian sampai sekian, durasinya hari ini sampai ini, dapat gajinya sekian 5 juta misalkan atau 10 juta misalkan. Terkadang saya berangkatnya terlambat, terkadang ketika kerja saya ngobrol, ketika jamnya ngajar saya itu main HP, malas-malasan, tidur-tiduran. Ini kegiatan ini terlambat, ngobrol, tidur-tiduran, santai, nggak serius bekerja, ini tidak layak untuk digaji. Ini tuh nggak layak untuk digaji, karena saya digaji karena untuk bekerja selama 8 jam misalkan, saya PNS 8 jam, Senin sampai Jumat, digaji untuk kerja selama 8 jam, Senin sampai Jumat. Sedangkan terlambatnya dia, ngobrolnya dia, santainya dia, itu nggak layak untuk digaji, karena pemerintah gaji bukan untuk itu. Kalau dia itu banyak terlambat, banyak ngobrol ketika kerja, banyak santai, tapi dia mendapatkan gaji penuh, maka dari gajinya itu ada yang haram. Gajinya itu ada yang haram. Kenapa? Adanya bukan haknya dia, yang dia tidak boleh mendapatkan haknya. Ini kalau kita makan semua harta ini, berarti masuk dalam diri kita pun harta haram. Cuma kan nominalnya kita tidak tahu. Maka ketika hartanya haram, maka diperbanyak sedekah untuk membersihkan harta yang haram yang di dalam diri kita. Cuma misalkan ya, kalau kita lihat di instansi pemerintah, ya masa itu kita itu mau nggak ngomong pun ya memang kenyataannya seperti ini. Kita merasakan, kita itu merasakan, sampai kita itu gimana lah, berat lah itu. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya lihat kok semakin bagus lah instansi pemerintah. Biasanya kalau kita itu sudah mengurus berkas-berkas perizinan, terus mumet biasanya, malas gitu. Malasnya kenapa? Kalau nggak ada duit nggak jalan. Karena mereka sudah digaji gitu. Terkadang kalau kita nggak kenal pun kita dilempar sana, lempar sini, lempar sana, terus nggak benar lah itu masih itu. Sampai saya itu pernah cerita ya, saya itu ngurus SIM, pengen resmi saya kan, saya nggak mau nyuap-nyuapan kan itu, saya pengen resmi. Sampai akhirnya coba, ya itulah prakteknya itu resmi itu, gagal terus itu. Sampai akhirnya saya bilang, Pak, ini gimana kok susahnya? Kenapa kok jalannya sempit kayak gini, muter-muter, nggak dilebar dong? Kita naik motor nggak pernah balapan seperti ini kita kan gitu. Makanya Pak, ya seperti itu ujiannya itu. Kalau mau ya bayar saja itu. Enggak, saya nggak mau bayar. Saya mau resmi itu. Sampai akhirnya pernah ngomong itu. Nggak ada yang berhasil mas selama ini yang resmi itu, nggak ada yang berhasil. Nah, terus ngapain dibikin seperti ini kan? Terus bayar saja itu. Terus lah gitu. Saya pernah ngurus juga itu sebuah berkas ngurus akte kelahiran di kelurahan. Masya Allah itu sudah datang. Kita mengorbankan 1 hari saya itu. 1 hari saya pengen tak liburkan kegiatan saya karena saya pengen ngurus surat-surat untuk ngurusi akte lahir anak. Masuk di kelurahan, disuruh nunggu. Saya perhatikan ya pegawainya ngapain sih?
pada nonton YouTube, dangdutan lagi YouTube-nya itu, koplo itu, dangdut koplo lagi, Masya Allah ini amanah semua, ini akan diminta pertanggungjawaban loh, ini nggak main-main kan itu. Tapi kalau ada sidak, ada ya di sidak misalkan atau pengawasnya itu, semuanya super top itu, kayak jagoan semua mereka itu, orang-orang top semua dalam bekerja itu. Tapi kalau nggak ada pengawasnya, nggak ada sidaknya itu, ya seperti itu kerjanya, itu amanah. Itu amal. Kita kerja itu bukan karena ada yang awasi kita kerja itu bukan karena ada bos, kita kerja itu bukan karena ada CCTV, ada sidak, bukan. Kita kerja itu karena ini amanah. Ini amanah. Mau ada bos maupun tidak, mau ada CCTV atau tidak, mau ada penilaian maupun tidak, saya kerja karena ini amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga orang muslim itu nggak ada namanya penjilat, tidak ada namanya sok-sokan kalau di hadapan bos. Tidak, orang muslim nggak ada yang seperti itu. Sehingga orang muslim itu santai dalam pekerjaan. Saya kerja sudah maksimal, mau disalahkan ya silakan, ini sudah maksimal saya kan. Nah itu kalau kita itu bisa menjalankan misi kita, apalagi kita bekerja di sini itu dengan hati kita, nggak ada namanya capek. Yang membuat capek itu apa sih? Kerjaan rasanya capek, lelah, letih, bosan, pengennya mutung. Kenapa? Apa yang membuat seperti itu? Apa yang membuat seperti itu? Karena kita kerja tanpa hati. Kita kalau aktivitas hati kita nggak hadir, rasanya capek, lelah, bosan. Cuma kalau kita kerjakan dengan hati kita itu kerja dengan hati kita itu, niscaya pekerjaan itu asyik, pekerjaan itu enak. Coba kita lihat ya tukang mancing itu ya. Saya kan ada kajian subuh, setiap subuh saya isi kajian. Setiap subuh, saya dulu rumahnya jauh dari masjid untuk tempat kajian. Saya berangkat itu setengah jam biasanya, karena perjalanan jauh. Saya itu pernah jalan, saya lihat orang-orang itu di pinggir sungai, ya di kali besar itu pada mancing. Sebelum subuh itu mereka masih mancing di pinggir itu. Saya perhatikan ini siapa sih? Saya lihat itu mereka tukang batu. Siangnya kerja tukang, setelah kerja tukang langsung mancing gitu. Padahal kita saja kalau nggak hobi mancing itu ya, kalau kita itu nggak suka dalam hati kita itu ya, mancing itu membosankan ya. Saya itu pernah ya beli pancing, pengen ngerasain orang mancing itu kayak apa gitu, beli pancing sama anak-anak mancing itu. 1 jam nggak dapat ikan, Masya Allah ini rasanya kayak apa itu, bosannya luar biasa gitu. Mending ke pasar beli ikan dapat ikan kan gitu loh, daripada mancing sebentar. Tapi kok saya lihat orang mancing itu Masya Allah berjam-jam mereka itu, kok bisa seperti itu? Karena mereka itu asyik dengan hati mereka kan. Nah itu kalau kita itu ingin kerjanya itu asyik, kita itu bekerja sepenuh hati gitu. Di sini ya kita sepenuh hati, dan kita itu bekerja, kita bukan karena gontok-gontokan, sikut sana sikut sini, pengen menjatuhkan orang lain atau tidak, jangan. Karena kita bekerja karena ini amanah. Kalau kita sudah terbuat sebuah tim yang solid ya, jadi ada sebuah penyakit dalam kerjaan yang itu tidak bisa diobati, hatta walaupun dengan uang, yaitu apa? Penyakit jenuh. Kalau kita kerja sudah jenuh, mau digaji berapapun kita sudah jenuh kita itu. Kenapa jenuh? Munculnya seringnya jenuh itu karena timnya tak solid. Kenapa? Sering menjatuhkan, sering ya penjilat, kalau tetap kuasa akan berlaga, dan yang lainnya lah. Itu yang membuat tim itu nggak nyaman. Padahal apa? Kenyamanan kerja. Kita di sini bekerja satu tim semuanya itu kayak bersaudara, itu rasanya lezat sekali. Dan itu nggak bisa dinominalkan dengan uang. Nah itu tunaikan haknya itu masing-masing. Makanya kalau kita bisa menunaikan hak ini, kita tunaikan haknya Allah, kita tunaikan haknya orang tua, kita tunaikan haknya istri dan anak. Yang keempat, kita tunaikan haknya perusahaan. Niscaya kita itu akan bahagia. Kita itu akan bahagia. Tapi kalau kita nggak bisa menunaikan hak-haknya ini, yang ada cuma ketakutan, yang ada cuma was-was, yang ada cuma gelisah, yang ada cuma stres. Coba ya misalkan ya, yang sudah nikah misalkan ya, kita bekerja di sini, kita bisa tinggalkan keluarga terkadang sebulan 2 bulan. Kalau Anda tidak pernah menunaikan haknya istri dan anak Anda mesti khawatir, anak saya lagi apa ya, istri saya lagi apa ya, jangan-jangan saya sibuk bekerja di sini, malah istri saya serong sama orang lain. Akhirnya khawatir, deg-degan, takut dan yang lainnya ini. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak menunaikan haknya mereka.
Coba kalau kita tunaikan haknya mereka, kita itu aman. Istri saya pasti orang yang baik. Kenapa? Karena saya sudah tunaikan haknya mereka gitu. Ya. Demikian juga kalau kita sudah tunaikan haknya perusahaan, pasti kita itu tenang kerjain. Kenapa? Karena saya sudah maksimal bekerja di sini. Mau perusahaan mencari saya atau tidak itu kedoliman kan, karena saya sudah maksimal. Kecuali kalau saya itu kerja malas-malasan, yang ada cuma nanti gelisah, takut kalau ketahuan, akhirnya hidup kita nggak tenang. Nah itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Taala, supaya kita bisa bahagia dunia dan hari kiamat itu caranya tunaikan hak masing-masing. Anda di sini bukan hanya sebagai karyawan, di sini karyawan, tapi Anda sebagai seorang ayah kalau Anda punya anak, dan Anda sebagai seorang suami kalau Anda itu punya istri, dan Anda sebagai seorang anak kalau Anda itu punya orang tua, dan Anda itu juga masih sebagai seorang hamba selama Anda itu punya Tuhan. Sehingga apa, masih banyak yang harus kita tunaikan. Jangan sampai gara-gara kita sibuk kerja, anak istri nggak kepikir, Allah saja nggak kepikir, demikian juga orang tua sampai ke kondisinya memprihatinkan nggak pernah kita pikir. Jangan, karena itu yang membuat hati kita gelisah, yang membuat hati kita nggak pernah bahagia. Begitu, mari kita berjuang untuk menunaikan hak-haknya mereka. Kalau kita sudah berhasil menunaikan haknya Allah, haknya orang tua, haknya suami, anak istri, haknya perusahaan, niscaya kita itu tenang, hidup kita itu sampai tenang, nggak ada gelisah, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena kita sudah maksimal mungkin untuk menjalankan dan menunaikan haknya mereka. Ya mungkin ini sedikit ya nasihat yang bisa saya sampaikan, dan sebenarnya nasihat seperti itu bukan hanya untuk antum semua, untuk anda, tetapi ini nasihat juga untuk saya pribadi, nasihat juga untuk saya, karena bagaimanapun saya juga manusia, saya juga bekerja, saya juga punya orang tua, saya juga punya anak istri, saya juga punya Allah sebagai Tuhan saya, dan pasti kita dalam menunaikan haknya mereka itu pasti banyak kekurangan. Pasti banyak kekurangan. Maka ketika kita itu banyak kekurangan, kita harus sering diingatkan. Termasuk saya sendiri, saya pun juga harus sering diingatkan supaya kita itu bisa menjalankan hak ini dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Dan kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan dari kemudian saya, dan saya minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.